Assalamualaikum, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi kepada seluruh Dewan Juri yang kami hormati. Selamat pagi juga kepada Bapak Ibu dan peserta yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Kami tim Sigio dari STMIK Kota Cirebon yang terdiri dari 3 orang. Izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama-tama perkenalkan saya Muhammad Garuda selaku ketua dari tim Sigio. Lalu ada Salman Al-Fauzi, anggota 1 dari tim Sigio, dan yang terakhir Bernadi, anggota 2 dari tim Sigio. Sebelum memulai presentasi ini, izinkan saya untuk menyampaikan poin-poin apa saja yang akan dibahas pada presentasi kami. Yang pertama yaitu deskripsi web Sigio, yang kedua web admin Sigio, ketiga web user Sigio, keempat tujuan web Sigio, dan yang kelima adalah dampak inovasinya. Baik, setelah saya menjelaskan yang pertama tadi, mari kita mulai presentasi ini dengan membahas pada poin yang pertama, yaitu deskripsi web Sigio. Next. Dimulai dengan latar belakang. Web Sigio merupakan sistem informasi geospasial berbasis web yang diciptakan untuk menanggulangi permasalahan aksesibilitas dan juga interoperabilitas dalam pengelolaan data geospasial di Kabupaten Cirebon. Sebelumnya, Kabupaten Cirebon sudah memiliki web geoportalnya. Namun, untuk proses pengelolaan data itu masih terbilang rumit karena membutuhkan alat bantu seperti QGIS dan juga masih terbatasnya akses data geospasial antar instansi, serta masih minimnya kesadaran terkait pemanfaatan data geospasial itu sendiri. Next. Kemudian jaringan ide. Tentu kami sudah melakukan analisis terhadap tantangan atau permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Kabupaten Cirebon dalam pengelolaan data geospasial. Dan kami juga sudah melakukan diskusi secara mendalam dengan lembaga pemerintah daerah seperti Diskominfo Kabupaten Cirebon, lembaga pemerintah daerah dan juga masyarakat umum sebagai pengguna akademik. Next. Kemudian pemikiran ide. Mengapa kami memilih web Sigio sebagai ide inovasi kami? Ya, tentu karena web Sigio menjawab secara langsung tantangan krusial yang dihadapi oleh Kabupaten Cirebon khususnya dalam pengelolaan data geospasial yang selama ini terhambat oleh prosesnya yang rumit karena membutuhkan alat bantu QGIS. Maka dari itu, web Sigio hadir dengan user interface dan juga fitur barunya yang lebih user friendly bagi para pengguna. Kemudian novelty, web Sigio hadir dengan menawarkan user interface yang lebih modern serta minimalis. Dan juga dengan fitur terbarunya ini, kita sudah tidak perlu lagi menggunakan alat QGIS dalam mengelola data geospasial sepenuhnya, seperti menambahkan, menghapus maupun mengupdate data yang sudah ada. Next. Oke, sekarang kita membahas terkait web admin Sigio yang akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Salman Al-Fauzi. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang web admin Sigio. Yang pertama adalah data terstruktur. Data website Sigio ini dikelola secara terstruktur dan terorganisir dengan pembagian data berdasarkan dinas, dan setiap dinas ini memiliki judul sebaran data masing-masing. Next. Nah, ini merupakan tampilan dari website Sigio yang menampilkan beberapa pembagian data dinas seperti kesehatan, dinas sosial, dan juga kita dapat menambahkan data sebaran dari masing-masing dinas tersebut. Next. Selanjutnya adalah pengelolaan data. Website Sigio ini memudahkan kita dalam pengelolaan data seperti input, update, dan juga data secara manual, ataupun kita dapat menguploadkan secara langsung. Tentunya website Sigio ini dapat memvisualisasikan data secara real time dengan mudah serta ringan. Tentu semuanya dilakukan tanpa menggunakan alat bantu seperti QGIS. Next. Nah, ini merupakan tampilan website Sigio yang menampilkan daftar header, file Excel yang kita perlukan agar dapat menguploadkan filenya ke website Sigio. Kita juga dapat mengunduh template-nya secara langsung, lalu mengisikan data sebaran dan menguploadkan ke website Sigio untuk divisualisasikan datanya. Next. Nah, jenis sebaran. Jadi website Sigio ini dapat membuat 2 jenis sebaran, yaitu titik koordinat dan juga poligon. Next. Nah, ini merupakan tampilan website Sigio yang berfungsi untuk menginputkan data sebaran dari tiap-tiap dinasnya, dan kita dapat memilih kategori data untuk divisualisasikan seperti titik koordinat, poligon, dan juga gabungan antara titik koordinat dan juga poligon. Next. Nah, ini merupakan visualisasi data dalam bentuk poligon. Next. Nah, ini merupakan visualisasi data dalam bentuk titik koordinat. Next. Selanjutnya website Sigio akan dibahas oleh teman saya bernama Bernadi. Jadi selanjutnya ada website Sigio. Yang pertama itu adalah fitur API Sigio.
fitur FPI Sigeo ini merupakan fitur yang menarik dalam website Sigeo, di mana fitur ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi terpercaya bagi para pengembang web yang ingin menciptakan platform kupas seperti web Sigeo. Next, ini merupakan tampilan dari API Sigeo. Yang pertama itu ada base URL, kemudian ada API data kecamatan, API data dinas, dan API data judul. Next, selanjutnya ada fitur peta digital. Fitur peta digital ini menampilkan sebarang titik-titik dan poligon suatu lokasi yang telah ditentukan oleh admin sebelumnya. Selain itu juga fitur peta digital ini mempunyai subfitur menarik lainnya, diantaranya next. Yang pertama ada subfitur perbatasan. Subfitur perbatasan ini menampilkan batas-batas daerah atau batas administrasi diantaranya kabupaten, kecamatan, desa, garis pantai, dan jalur sungai. Next. Ini merupakan tampilan dari subfitur perbatasan. Di antaranya ada 5 daftar, yaitu batas kabupaten, batas kecamatan, batas desa, garis pantai, jalur sungai. Next. Ini merupakan tampilan dari perbatasan kabupaten. Ini merupakan perbatasan dari Kabupaten Cirebon. Next. Selanjutnya, ini ada perbatasan dari setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Cirebon. Next. Ini merupakan perbatasan setiap desa yang ada di Kabupaten Cirebon. Next. Selanjutnya ini ada perbatasan dari garis pantai. Next. Dan yang terakhir ini perbatasan dari jalur sungai. Next. Kemudian ada subfitur hitung jarak. Jadi subfitur hitung jarak ini memudahkan kita untuk menghitung jarak dari titik koordinat satu ke titik koordinat lainnya dengan menggunakan satuan kilometer dan meter. Next. Nah, ini merupakan tampilan dari subfitur hitung jarak. Jadi kita ingin mengetahui jarak dari SDN Negeri 1 Arjuna namun ke SDN Negeri 1 Sumber dengan satuan kilometer dengan perkiraan jarak 14,95 km. Next. Selanjutnya ada subfitur multidata. Subfitur multidata ini menampilkan lebih dari satu jenis sebaran dalam satu layer sehingga memudahkan untuk analisis dan perbandingan lokasi yang berbeda. Next. Ini merupakan tampilan dari subfitur multidata. Yang semula kita membuka data sebaran puskesmas, kemudian kita ingin membuka data sebaran SMP, maka kita bisa menggunakan multidata dengan mengklik tombol tambah, maka yang semulanya data sebaran puskesmas akan bertambah data sebaran SMP dalam satu layer. Next. Selanjutnya ada subfitur lokasi kecamatan. Subfitur lokasi kecamatan ini menampilkan sebaran titik-titik kantor kecamatan yang ada di Kabupaten Cirebon. Next. Ini merupakan tampilan dari subfitur lokasi kecamatan. Next. Selanjutnya ada subfitur garis koneksi. Jadi subfitur garis koneksi ini menampilkan garis berwarna biru yang saling terkoneksi antara titik koordinat sehingga menanggulangi kesalahan dalam menginput titik koordinat pada peta digital. Next. Ini merupakan tampilan dari subfitur garis koneksi. Jika terdapat titik koordinat yang keluar dari Kabupaten Cirebon, maka kita dapat mudah untuk mengetahuinya. Next. Selanjutnya ada tabel. Selain data disajikan dalam bentuk peta digital, data juga dapat disajikan menggunakan tabel. Next. Ini merupakan tampilan dari tabel. Yang pertama itu ada lokasi, kemudian ada titik koordinat, latitude dan longitude, dan kecamatan. Selanjutnya juga tabel bisa kita ekspor melalui bentuk Excel maupun dalam bentuk PDF. Next. Yang terakhir ada visualisasi diagram. Fitur visualisasi diagram ini menampilkan jumlah setiap titik kecamatan yang ada di Kabupaten Cirebon. Next. Selanjutnya ini merupakan tampilan dari visualisasi diagram. Terdapat dua, yaitu pie chart dan bar chart. Next. Oke, selanjutnya video Sigeo yang akan dijelaskan oleh rekan tim Muhammad Firman. Baik, sekarang saya akan menjelaskan terkait tujuan dari web Sigeo. Next. Ada dua tujuan, yaitu pengetahuan dan pengembangan. Yang pertama pengetahuan, dengan adanya fitur pengetahuan interaktif, data visualisasi diagram dan akses yang mudah, maka akan membantu masyarakat umum maupun pelajar dalam memahami topografi batas-batas administratif Kabupaten Cirebon
dan juga mengenal lebih jauh kondisi di area depan mereka. Next. Lalu yang kedua, pengembangan. Kami bertujuan untuk menciptakan kemajuan dalam penataan pengelolaan data geospasial di Kabupaten Cirebon dalam skala daerah. Kalau kita instansi akan membuat proses pengurusan data ini lebih cepat serta efektif. Next. Yang keempat, peningkatan layanan publik. Websigio memiliki satu kegunaan yang sama seperti Google Maps, yaitu memberikan informasi sebarang lokasi, entah itu seperti puskesmas, sekolah dasar, tempat-tempat beribadah, tempat wisata, dan juga banyak tempat lainnya. Next. Yang terakhir adalah mitigasi bencana. Dengan Websigio kita bisa tahu apakah lokasi tersebut rawan bencana atau mungkin rawan terhadap tindakan kriminal dan kejahatan lainnya. Karena ketika admin akan menitipkan data lokasi pada web admin akan diberikan opsi untuk memberi tanda pada lokasi tersebut apakah itu rawan bencana atau tidak. Bagi titik koordinat yang rawan bencana, nanti di peta akan ada sebuah lingkaran poligon yang mengelilingi titik koordinat itu. Poligon itu berwarna merah, sehingga kita tahu lokasi mana saja yang rawan. Next. Sebagai kesimpulan, Websigio hadir untuk memberikan kemudahan dalam mengakses, mengelola, dan memahami data geospasial khususnya di Kabupaten Cirebon. Dengan adanya platform ini, kami harap dapat membantu lebih banyak pihak dalam membuat keputusan yang lebih tepat, serta meningkatkan kesadaran terkait pemanfaatan data geospasial itu sendiri. Sebelum menutup presentasi, saya ingin mengatakan sebuah kutipan yang berbunyi, peta bukan hanya sekedar gambar, melainkan cerminan pemahaman kita terhadap ruang dan tempat yang ada di dunia ini. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Sistem Cirebon. Ya, jurusan apa? Jurusan Teknik Informatika dan juga Rekayasa Pengetahuan. Oke, ya kebetulan saya juga dari Fakultas Bumia, jadi cukup familiar dengan data spasial ya. Nah, saya mau nanya tentang penjaringan ide. Nah, seperti ini kan sangat spesifik. Kamu ada dua layanan ya. Ketika saya melihat ada yang buat user, ada yang buat pengelolaan data kami, kurang lebih ya, kalau mungkin kurang tepat nanti dikoreksi. Nah, pas penjaringan ide ini sedalam apa, sejauh mana kamu berdiskusi dengan stakeholdernya? Nah, sehingga muncul layanan dengan fitur-fitur demikian. Begitu. Boleh dijawab dulu? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Saya izin menjawab. Sejujurnya saya dan kawan saya pernah magang langsung di Diskominfo Kabupaten Cirebon. Dan saat itu kami menangani proses pengolahan data geospasial. Untuk prosesnya itu cukup rumit karena kami harus mempelajari teknologi baru seperti QGIS, yang dimana tampilannya sendiri tidaklah familiar karena bisa dibilang tidak zaman tampilannya. Dan juga maka dari itu kami menciptakan Websigio, kami rekomendasikan kepada Diskominfo Kabupaten Cirebon dan mereka mengiyakan dengan catatan menambahkan beberapa fitur yang memang sebelumnya tidak ada pada Websigio Cirebon. Sedangkan pada web portal daerah lain itu sudah ada fitur-fitur seperti visualisasi diagram dan juga fitur-fitur lainnya. Bahkan kami menemukan fitur yang memang tidak ada sama sekali pada web portal daerah lain seperti Bendara maupun garis koneksi. Sekian jawaban dari saya. Oke, mungkin untuk ya ini beda pandangan aja. Mungkin di dunia informatika penggunaan data shapefile dan QGIS itu memang tidak familiar. Tapi justru dari pengembang petanya itu data-data dari ArcGIS, QGIS itu common dipakai. Jadi makanya yang tergantung yang bikin siapa. Kalau dari informatika mungkin datanya Excel, XYZ semua, tapi justru dengan kalau dari jurusan geografi, jurusan geodesi, geomatika, justru nanti file-file yang kamu dapat itu file-file shapefile dan QGIS. Jadi disitulah kamu berada seharusnya mengakomodir semua pihak, baik yang awam maupun pengembang peta gitu. Jadi itu bisa tetap ada gitu untuk, karena kalau langsung GeoJSON atau shapefile itu langsung terpetakan gitu, langsung punya referensi geospasialnya. Lalu oke, untuk penjaringan ide, nah tentang fitur ya, selain untuk melihat tadi kan di latar belakang untuk mempermudah visualisasi dan interpretasi ya,
itu juga keyword yang kamu pakai di latar belakang. Nah, ya untuk visualisasi memang sudah terlihat secara spasial lokasi-lokasi di mana. Sekarang untuk interpretasi fitur-fitur, kenapa kamu memilih fitur-fitur yang tadi hitung jarak atau apakah itu benar-benar dibutuhkan? Nah, dan bagaimana itu nanti terpakai gitu? Apakah tidak lebih mudah kita menggunakan Google yang sudah malah track gitu, langsung nggak hitung jarak saja, tapi sudah jarak terpendek, jarak tercepat gitu. Nah, ya saya tidak menyalahkan apa itu bagian dari pengembangan gitu. Tapi fitur sebaiknya fitur-fitur yang kalian munculkan itu pun didiskusikan dengan user, dengan stakeholdernya. Jadi butuh nggak? Nah, misalkan karena tiap admin nanti, tiap dinas mungkin akan punya spesifikasi interpretasi yang berbeda-beda. Misalkan kayak bencana tadi, kamu nge-buffer titik dari bencana itu mungkin dibutuhkan ke daerah rawan, daerah aman, di mana itu dari titik banjirnya atau titik misalkan gunung api itu di buffer daerah amannya mana mungkin cukup gitu. Tapi buat data sekolah mungkin bukan itu yang dibutuhkan. Mungkin yang dibutuhkan buffer tapi buat membantu, misalkan membantu zonasi gitu. Dari situ kelihatan. Jadi harus dalam fase pengembangannya nanti, fase pengembangannya itu setiap dinas, setiap stakeholder yang mau pakai juga mungkin perlu spesifikasi interpretasi yang berbeda-beda, dan berbeda juga dengan user yang tadi kan kamu layanan untuk kamu menyediakan data API buat pengembang di luar lain. Nah, itu kan nanti juga tergantung data yang diupload sama admin itu sejauh mana itu boleh dipakai untuk tempat lain, untuk pengembang lain. Apakah ini data terbuka atau data yang boleh dilihat saja, data olahan. Kalau kamu melihat data BPS misalkan, BPS itu kan mengeluarkan data grafik data yang sudah diolah, bukan data mentahnya. Nah, sejauh mana data itu boleh diambil, itu juga isu yang harus diselesaikan dalam apakah perlu izin. Kalau langsung ke API kan nggak ada izin-izinnya lagi, tapi apakah dalam penggunaan spesifikasi data yang mana itu perlu izin atau tidak. Nah, ya sebenarnya menarik ininya, tapi ya itu saja. Ketika saya baca proposalnya ada beberapa ide yang sepertinya ya dari kalian, bukan fokus pada pengguna tapi fokus pada pengembang. Nah, sebagai pengembang itu apalagi pengembang seperti ini, orientasinya harusnya ke pengguna dan user. Itu sih. Itu kalau mungkin ada tanggapan ya silakan. Kalau itu nggak sebenarnya. Untuk di user juga sedikit memberitahu di salah satu user itu ada section semacam formulir yang dimana para pengguna dapat memberikan masukan dan saran-saran langsung kepada admin Sigeo. Sehingga nanti untuk depannya mungkin kita bisa menambahkan fitur-fitur baru yang lebih membantu bagi masyarakat umum. Nah, dan itu sih pengguna umum itu butuhnya apa sih? Apakah cuma butuh data visualisasi saja dari tempat-tempat, dari data-data gitu? Mungkin sebenarnya justru lebih dibutuhkan ini ke dinas. Pelan-pelan kembali itu enggak sebenarnya, tapi kita ini sasarannya siapa yang bukan mau fasilitasi dinas dengan data-data spasial dan interpretasi spasial, atau buat masyarakat ya secukupnya saja dulu. Misalkan visualisasi puskesmas, tempat puskesmas di mana saja, visualisasi mungkin visualisasi sekolah. Nah, data sekolah ini mungkin kamu bisa tambahkan yang tidak cuma koordinat lokasi tapi atribut-atributnya. Misalkan ya atribut-atribut tentang sekolah ini, jumlah kapasitas berapa, peringkat berapa di mungkin ya peringkat berapa di kabupaten
Itu tuh pun data yang bisa dilihat ke masyarakat itu juga tergantung pada dinas-dinas ini open atau tidak. Itu sih. Ya, karena memang dari awal tujuan kami lebih ke dinas, sehingga fitur-fiturnya menyesuaikan apa yang diminta oleh mereka. Dan untuk jika memang suatu saat nanti kita dikenal untuk fitur yang lebih membantu lebih masyarakat, itu akan kami lakukan. Ya, masih ada 2 menit mungkin. Oh iya, ada yang mau dijelaskan? Mungkin ada tambahan di terima kasih atas waktu dan kesempatan. Bisa ada 2 menit lumayan. Ketika saya membaca ini, saya merasa yang saya pahami membaca proposal ini bukan untuk user masyarakat umum. Saya pikir ini hanya untuk internal dari dinas yang membutuhkan seperti itu. Malahan saya menganggap bahwa ini bukan cuma miliknya Kominfo, harusnya ini adalah miliknya Bapeda atau dari pemerintah Kabupaten Cirebon, sehingga bisa mengetahui dinas-dinas itu bagaimana kinerjanya. Nah, yang dipertanyakan adalah interoperabilitasnya bagaimana, Mas? Menghubungkan antara dinas satu dengan yang lain, kebutuhan datanya, dan siapa yang akan menjadi leadernya, seperti itu. Sehingga nanti admin akan memasukkan datanya secara langsung ke database demi menjaga keamanan. Nanti untuk step admin bisa menginputkan datanya, misalnya admin setiap dinas bisa menginputkan datanya dan juga menambahkan data sebuah lokasinya. Jadi ini sebenarnya untuk masyarakat atau hanya untuk dinas saja, hanya untuk database dinas saja? Untuk database dinas saja, memang lebih fokusnya ke dinas sebenarnya. Tidak untuk masyarakat umum? Tidak, itu untuk opsional. Tapi ini tadi presentasi sebetulnya ada. User yang dimaksud siapa, Mas? Ya, masyarakat biasanya barangkali mau tahu tentang perbatasan administrasi Kabupaten Cirebon untuk kesebaran lokasi yang lebih detail terkait para bencana gitu. Tapi memang pada awalnya fitur-fiturnya disediakan lebih ke dinas gitu, untuk fiturnya. Tapi data tetap ditampilkan untuk ya bisa saja ke masyarakat. Barangkali butuh pada suatu saat nanti. Tapi saya bisa melihat ya? Bisa. Ya tanpa login, berarti tanpa login tuh ada website yang kita tanpa login bisa melihat. Iya ada, kan ada 2 website di sini. Ada website untuk admin dashboard khusus yang login, dan juga ada website untuk user yang tidak perlu login lagi. Jadi sama saya merasa kayak Google Map ya, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan saran yang telah Pak Dewan berikan. Kami mohon maaf